Oke, selamat sore, selamat malam semuanya. Selamat datang di CAT Talks. Edisi hari ini kita akan membahas tentang risk management, berapa lot yang sebaiknya kita tradingkan agar bisa sukses nih tradingnya ya. Jadi kan seringkali ini menjadi satu pertanyaan, masuk terlalu sedikit, nggak dapat apa-apa, harganya naik. Tapi masuk terlalu banyak, nyangkut semua atau bahkan margin call. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan dan banyak orang yang minta diberikan petunjuk bagaimana sih caranya supaya Anda bisa lebih stabil dan tipsnya apa untuk menentukan lotnya itu bagaimana ya. Oke, tentunya bisa di-sharingkan. Hari ini kita bersama CAT Traders yang sudah punya gelar CAT tentunya dan mereka akan sharingkan pengalaman mereka. Ya, mereka ini adalah trader-trader yang sudah aktif di berbagai market, baik itu di saham, di forex, di gold, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada Pak Ferry. Selamat malam Pak Ferry. Malam Pak. Luar biasa. Terus ada Bu Olive, bisa dengar? Malam, Pak. Malam Bu Olive. Ada Pak Joe. Selamat malam. Malam Pak. Mantap. Ya, buat yang lain silakan bagikan buat saudara-saudara yang lain supaya bisa dapat wawasan yang baru. Alright, kita akan mulai, nanti masing-masing akan bawakan materi dan Anda bisa juga bertanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini nyangkut di hati, terganjal gitu. Selama ini bingung mau harus seperti apa saya sebagai seorang trader, ya. Jadi CAT Talk, kalau kita lihat bentuknya, ini episode-episode sebelumnya ini juga banyak banget orang yang akhirnya terbantu dan kali ini kita mungkin akan menyorot lebih ke problem sih pada dasarnya. Kan sekarang pasar saham itu mulai muncul nih ketika Coronials nih, orang-orang yang tahu di dunia eh, saham dari orang-orang yang tahunya karena corona, terus kemudian mereka masuk, akhirnya mereka juga pakai margin, over, sampai pada akhirnya mereka rugi habis-habisan. Ini dari sisi saham. Dan kalau kita bicara dari sisi forex, futures, dan seterusnya, margin call ini selalu menghantui. Nah, ini menurut saya hal-hal yang perlu kita rapikan, jangan sampai bisa membuat semua orang itu salah kaprah dan pada akhirnya berantakan. Oke? Lantas bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang trader? Kita selalu ingat bahwa yang namanya trading itu kita punya 3M, mind, method, money management. Nah, risk management ini merupakan induk daripada money management. Kalau kita bicara tentang risk, itu berarti kita tahu bahwa setiap aktivitas kita di market itu selalu akan ada yang namanya risiko. Dan risiko itu tidak bisa dihindari. Pada saat Anda tidak mau risiko, berarti Anda tidak perlu beraktivitas, Anda tidak perlu mengambil satu keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil, setiap Anda mengambil satu tindakan di market, baik itu open posisi ataupun close posisi, ya itu akan menyebabkan atau menimbulkan sebuah risiko. Kalau misalnya Anda jarang trading, maka jarang punya risiko. Anda mungkin beli 1-2 saham saja, Anda hold panjang, sehingga banyak orang bicara, wah aku lebih baik invest aja lah aku daripada trading, karena saya mungkin kalau lihat trading itu bisa menghasilkan profit, ya tapi stresnya lebih besar dan seringkali orang malah loss. Dan bagaimana orang yang hold invest, malah hasilnya seringkali lebih bagus. Oleh karena itu banyak orang yang akhirnya bertanya, jadi sebenarnya tuh lebih enak saya itu invest atau saya itu trading. Makanya saya selalu kenalkan yang namanya trade fasting. Ada kalanya kita trading, ada kalanya kita invest, tapi pada prinsipnya kalau kita sudah dapat harga murah, misalnya di saham, ya lebih baik kita tahan dan kita hold aja sampai uh, posisinya nanti sampai suatu ketika kita dapat harga yang bagus. Ya, ini yang penting sekali untuk kita ketahui. Jadi penggabungan antara trading dan investing itu salah satu tips yang bisa Anda pertimbangkan di dalam kita beraktivitas di financial market. Nah,
Kalau bicara tentang risk, berarti kita juga seringkali mendengar tentang jangan taruh telur Anda, jangan taruh telur di satu keranjang misalnya. Apa itu yang maksudnya seperti apa? Itu sebenarnya konsep tentang portfolio allocation. Kalau misalnya kita punya uang dan kemudian kita mau uang itu berkembang lalu kita investasikan, maka diharapkan investasi kita itu tidak semuanya ditaruh di satu tempat. Ya, misalnya dari uang 1 miliar atau 100 juta atau 500 juta, Anda sudah tahu uang saya ada 500 juta, maka buat investasi itu mungkin Anda akan taruh kurang lebih sekitar 40% misalnya. Ya, kalau misalnya Anda taruh 40%, maka hal ini akan bagus karena 40% dari uang Anda itu akan di-grow dan bukan 100%. Kalau 100% ya mungkin bahaya kalau nyangkut semua kan Anda nggak punya dana simpanan lagi. Nah, ini yang penting untuk dilakukan karena misalnya kita sudah split yang namanya risiko menjadi beberapa bidang ya dari uang 500 juta 40%-nya berarti katakan 200 juta itu ditaruh di investasi saham dan 200 juta itu di saham itu ada lagi orang yang pilih, oke mungkin saya nggak 200 juta, di saham mungkin 100 juta, terus kemudian 30 juta saya taruh di bond, 30 juta lagi saya di reksadana, atau 20 juta saya taruh di forex market. Nah, ini seni portfolio allocation. Jadi jangan 100% semuanya langsung dicemplungin begitu, itu nggak bisa kayak begitu. Itu bahaya banget dan siapapun Anda, mau kita bicara aset manajemen besar pun mereka pakai portofolio. Terus kalau misalnya kita ngomong tentang discretionary fund biasanya itu mirip-mirip dengan strategi yang saya sering pakai ya, yakni kalau misalnya investasi di saham kita biasanya invest sekitar 5 saham maksimal ya. Kadang 3, kadang 5. Jadi kita terfokus. Itu kalau cara saya. Dan ternyata untuk beberapa discretionary fund, untuk di hedge fund itu mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak men-spread portofolio mereka, misalnya dia beli sampai 50-60 saham kayak begitu atau bahkan ada yang 20 saham. Itu tidak efektif, tidak efisien dan at the end Anda pasti losing money. Oleh karena itu saya lebih menganut kalau di saham, saya taruh di 3 sampai 5 saham dibagi rata equal proportionnya, terus kemudian saya melihat dari sisi sektoralnya yang kira-kira akan kedukung apa. Kita bisa belajar dari tahun 2020 saya memilih saham BRI dan itu menjadi satu portofolio terbesar saya. Saya memang overweight waktu itu di banking, which is saya percaya punya macro outlook saya bahwa di dalam corona pun banking tetap akan bagus ya, walaupun waktu itu ada isu bahwa akan ada non performing loan yang tinggi. Terus kemudian isu berikutnya juga adalah pada saat saya taruh di banking itu banyak kredit macet, tetapi saya percaya bahwa short lived effect daripada si coronavirus ini tahun 2020 dan digabungkan dengan technical analysis saya melihat ada gap di atas. Akhirnya saya putuskan 70% of my stocks portfolio itu saya masukkan di BBRI pada saat itu. Nah, apakah itu pilihan yang tepat? Ya, pada dasarnya kita nggak pernah tahu sebelum kita melakukan. Nah, ini kita juga pikirkan bahwa kalau kita terlalu takut-takut dan kita banyak ragu juga jelek. Oleh karena itu, action dulu sesuai dengan kita hitung semuanya, just act, just do it kalau kata Nike, ya, dan setelah itu kita bisa lihat hasilnya lumayan. Terus kemudian bagaimana portofolio kita yang di market yang lain? Kalau saya selalu menganut market yang punya leverage besar, contohnya kayak derivatif ada forex futures market, maka kita akan taruh sejumlah uang yang mungkin uang yang proporsinya kecil. Misalnya tadi 40% dari dana cash Anda itu dibuat untuk investasi di pasar equity atau di pasar yang non fixed income. Karena fixed income itu adanya di deposito sama di bond. Nah, non fixed income itu berarti yang ada floating risk-nya. Dan floating risk-nya contohnya ya seperti salah satunya equity. Misalnya equity atau derivative market, forex, futures, commodity itu semua yang ditradingkan di futures market itu termasuk yang floating risk ya. Dan floating risk bisa high risk, bisa low risk. Konsep daripada investasi itu kan prinsipnya gimana uang kita bisa bertumbuh pada akhirnya. Dan kalau misalnya Anda taruh di deposito, memang in fact Anda dapat sekarang beberapa bank berani ngasih 6 sampai 6,5% dipotong 20%. Ya memang ada growing bagus ya. Sekitar berapa tuh? 5% lah setahun kalau Anda ambil yang paket 6% misalnya. Tapi growingnya ya setahun cuma 5%, which is itu juga berguna. Makanya kita masih split. Prinsip saya tuh biasanya kalau di forex market atau di derivatif atau di market yang menggunakan leverage yang tinggi, saya taruh dana saya itu dari 40% tadi, itu kan berarti kalau uang 500 jadi 200 juta.
Dari 200 juta itu katakan 70%, 140 juta itu saya taruh di saham, 20%-nya saya taruh di forex futures, sisanya saya taruh di bond misalnya, atau Anda bisa balik ya. Nah, dari dana yang kecil yang saya taruh di forex, Anda bisa mengikuti di YouTube Astronaci Billionaire Challenge. Coba Anda cek. Itu salah satunya ada Pak Ferry juga di dalam. Jadi di Billionaire Challenge itu pun saya taruh waktu itu 50.000 dan itu saya berjuang hari ini syukur-syukur udah 460.000 ya. Dari September sampai sekarang dan bulan Februari itu susah banget, saya nggak bisa growing. Susah, saya banyak profit, ada kadang cut loss lagi, profit cut loss lagi, susah banget Februari. Itu udah jalan berapa tuh berarti? 5 bulan, udah 5 bulan sampai sekarang. Tapi lumayan in returns ya dengan dana yang menurut saya itu adalah uang sampah saya atau uang yang memang saya siap lempar itu ke market yang sangat beresiko. Tapi portofolio besar saya yang utama saya taruh di saham dan keuntungan yang saya dapat dari futures market itu saya withdraw, saya taruh di pasar saham. Saya belikan saham-saham bagus. Jadi ini adalah strategi saya, portofolio model saya adalah saya putar keuntungan dari saham, saya taruh di deposito. Keuntungan dari saham saya belikan logam mulia atau bond. Keuntungan dari forex atau futures, komoditi, saya belikan saham. Jadi selalu diputar. Kalau memang pasar saham lagi jelek, saya tarik semuanya, saya taruh di bond. Contoh kayak sekarang. Ini kan Amerika yield-nya akan naik. Yang ditakutkan adalah kalau misalnya yield-nya akan naik, ini bikin ada capital outflow, ada inflasi, dan seterusnya. Dan saya pikir nanti Senin ini pasti akan dibahas ya, the FOMC meeting itu, mereka akan ngebahas tentang kira-kira dampak daripada kenaikan treasury itu bagaimana. Dan ini harusnya mulai ditakutkan, karena kayak misalnya kita lihat, tahun 2011 Italia yield-nya naik besar sekali ya, kuponnya terus kemudian orang-orang pada pindahin, ada capital outflow dari beberapa equity market dunia dan mereka pindah ke bond misalnya. Nah ini kan ada redemption yang ditakutkan. Oleh karena itu Anda harus jeli lihat kalau memang pasar saham itu terjadi redemption karena makroekonomi globalnya ada perpindahan portofolio dari big fund, maka mungkin Anda juga harus ikut. Anda bisa taruh itu di aset-aset yang lain. Prinsipnya uang itu mesti muter guys. Anda nggak bisa taruh uang itu standby di bank saja semuanya, ataupun even sebagian Anda mesti taruh placing di tempat investasi yang aman. Nah, investasi yang aman inilah yang kita juga mau semua orang tuh tahu apa sih sebenarnya yang aman itu dan bagaimana. Oke, jadi itu pengantarnya ya. Silakan Anda siap-siap. Pembicara pertama akan langsung ngebahas ini. Kita mulai dari Pak Ferry Arisandi CET. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Anda bisa share screen semuanya ya. Oke, go Sudah, ahead. Pak. Oke, teman-teman. Saya Ferry, saya batch 18. Jadi malam ini diminta untuk membahas tentang risk management. Jadi saya batch 18, mungkin nanti Bu Olive juga sama. Bu Olive itu juga angkatan saya di batch 18. Jadi saya langsung aja. Saya akan memberikan penjelasan yang sangat simpel. Mungkin nanti teman-teman saya, Bu Olive dan Pak Jonathan akan lebih detail lagi bagaimana. Saya lebih ke arah praktisnya saja. Sebenarnya bagaimana sih kita mengatur money management dalam trading. Harus kita ketahui bahwa dalam trading, loss itu sudah pasti. Loss itu sudah pasti, profit itu belum tentu. Kenapa saya katakan loss itu sudah pasti? Anda baik trading di forex, di gold ataupun di saham, loss itu pasti Anda akan terima ketika Anda mulai open posisi. Di saham misalnya, di saham itu Anda ketika pasang posisi, Anda langsung ada loss. Loss-nya dari mana? Dari komisinya, dari fee-nya. Begitu juga dengan di forex. Di forex ketika Anda open posisi, Anda sudah loss. Artinya apa? Bahwa Anda ada spread di situ kan, dalam forex, belum juga komisi dan lain sebagainya. Jadi loss itu sudah pasti dalam trading. Tetapi itu adalah unrealized loss. Tetapi profit itu belum tentu. Nah, bagaimana kita menjaga supaya dana kita ini terus berkembang, bukannya tambah habis. Makanya itu kita perlu memikirkan tentang bagaimana sih seberapa besar saya harus open posisi dan lain sebagainya. Jadi risk management ini sangat penting bagi saya pribadi dan bagi teman-teman. Jadi tanpa risk management yang benar, maka investasi kita akan hancur. Saya akan langsung di saham.
Di saham ini Anda harus menentukan dulu sebelum Anda trading. Anda itu sebagai trader atau investor. Tadi Pak Gema mengatakan ada trade investor. Jadi ada trader juga, ada investor. Kalau bagi saya pribadi, tentukan trader atau investor. Apakah bisa saya menjadi trader sekaligus investor? Bisa saja. Tetapi gunakan dua akun yang berbeda. Satu akun untuk trading, satu lagi untuk investasi. Jadi itu perlu dibedakan. Tidak bisa dalam satu akun Anda kemudian menerapkan dua posisi, yaitu sebagai trader dan sebagai investor. Itu akan merusak semuanya, menurut saya sih demikian. Tadi Pak Gema juga sudah menyampaikan bahwa sebagai trader itu kita harus di saham ya, kita harus memisah-misah alokasi dana kita dalam sahamnya. Tadi kalau Pak Gema lebih ke arah besarnya, yaitu investasi kita semuanya mau dipisahkan di mana? Oh, di saham sekian persen, di forex sekian persen, di bond sekian persen, dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih ke arah fokusnya ke saham. Saham, bagaimana mengaturnya? Dan untuk investor, bagaimana mengaturnya? Karena ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Saya membaginya demikian. Sebagai trader tadi Pak Gema juga sudah menyampaikan ini sebenarnya sih. Jadi misalnya Anda memiliki modal 100 juta. Bagilah dalam 5 slot. Bagi saya menggunakan istilah 5 slot, masing-masing 20%, yaitu 20 juta masing-masing slot. Kemudian risk Anda berapa? Oh, saya mau risk saya itu 3%. 3% per trading ya, per open posisi. Mungkin saya bukakan di Excel aja, jauh lebih mudah bagi saya. Sebentar. Oke, seperti ini. Jadi Anda misalnya modal 100 juta, bagi dalam 5 slot, selalu ganjil ya, tidak boleh genap. Harus ganjil. Mengapa ganjil? Misalnya 2 Anda loss, 3 untung, ya masih untung. Anda 3 loss, 2 untung, ya masih ruginya rugi dikit gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Kemudian Anda membagi 100 juta dalam 5 slot. Masing-masing 20 juta untuk tiap-tiap saham. Terserah Anda mau BRI, mau apa, silakan. Nah, kemudian setiap trading satu posisi, ini slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5. Hanya boleh loss 3 juta, sesuai dengan ini. Risk Anda 3 juta. Apakah boleh kemudian misalnya tadi seperti Pak Gema, saya 70% masuk ke BRI. Oh, enggak apa-apa, masukkan aja 3 slot. Kalau sahamnya memang lagi bagus. Tapi kalau sebagai pemula, sebaiknya tetap tidak akan terlalu besar secara portfolio Anda. Ini yang pertama untuk menjadi seorang trader saham. Bagaimana kalau dengan investor? Nah, investor ini saya kebetulan, Anda bisa membagi modalnya sama, 100 juta. Anda bisa membagi, ini misalnya saham BRI. Anda rajin aja, jadi sama seperti motonya Bursa Efek ya, yuk menabung saham itu. Jadi tiap bulan, Anda tanggal 1 setiap bulan, masukkan 10 juta untuk membeli saham BRI. Jadi ini saya kasih contoh, mulai dari bulan tanggal 1 Oktober 2019, Anda menabung terus sampai Juli 2020, ini harganya, harga saham BRI-nya. Jadi Anda semacam menabung saja, tetapi di saham, bukan di bank. Secara rata-rata, sampai bulan Juli, jadi anggap aja bulan Agustus ya, rata-rata Anda itu 3.720 untuk pegang saham BRI. Kalau sekarang misalnya Anda mau lihat sekarang kan sekitar 4.700 ya, sekitar 20%-an. Ya lumayan, tetapi kalau investor itu gayanya bagi saya adalah main panjang, tidak boleh main sebentar. Kalau dari CET atau Pak Gema sendiri, sebagai investor itu minim 1 tahun. Tidak boleh, kalau 3 bulan itu termasuk short term, kalau
setahun itu sebenarnya masih medium, tetapi kalau lebih lama lagi, ya bisa lebih lama lagi. Ada di CET itu ada grup di Line, itu ada satu teman juga mengatakan, tidak tahu dia menulis seperti ini. Terima kasih Pak Gema, saya sudah disuruh membeli saham BCA sejak harganya kalau nggak salah 2.500 kalau nggak salah sampai sekarang, yaitu udah berapa tahun yang lalu, tapi dia masih pegang terus, masih beli terus. Dan itu gayanya adalah gaya investor, bukan gaya trader. Itu untuk yang di saham. Jadi misalnya saja kita ngomong masalah yang trader ini ya, trader adalah 15%. Saya akan bagikan ini. Misalnya kita ngomong saham BRI. Ya. Misalnya ini kita tidak membahas tentang analisa teknikal atau arahnya kemana dan lain sebagainya, kita tidak membahas itu. Misalnya Anda merasa bahwa BRI ini masih bisa naik. Misalnya ada seperti itu, mengatakan bahwa BRI masih bisa naik. Maka Anda akan beli di hari Senin. Misalnya seperti ini. Ya. Anda akan membeli di sini. Targetnya di berapa? Ya terserah Anda ya. Tetapi saya lebih ngomong ke stop loss-nya. Kalau Anda tadi tetapkan bahwa misalnya Anda tidak boleh lebih dari 15%, stop loss Anda di mana? Oh, stop loss saya misalnya di sini, kita lihat di low-nya sini. Anda merasa bahwa stop loss saya harus di sini. Kalau Anda lihat, ini kan sudah loss-nya 17%. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Rugi Anda terlalu besar. Untuk saham-saham yang lain juga demikian. Jadi Anda perhatikan. Jadi Anda hanya boleh maksimal 15% di sini kurang lebih. Tetapi kalau di sini menurut saya kalau sampai memang dia turun ya dia akan kena di sini. Harusnya memang di supportnya di sini ya. Itu contohnya untuk misalnya kita ngomong saham. Lalu bagaimana dengan forex dan gold? Forex dan gold ini memang banyak orang yang merasa bahwa stop loss saya 50 pip atau 100 pip dan lain sebagainya. Masing-masing pair itu tidak bisa memiliki kesamaan. Anda bisa lihat dari volatility-nya ini. Jadi ini adalah volatility pair dan gold selama 5 minggu terakhir. Saya ngambil dari investing.com ini. Di sini dikatakan bahwa untuk GBP NZD ini 124 pip per hari. Sedangkan gold itu adalah 248 pip per hari. Jadi Anda misalnya menggunakan patokan misalnya aja lah Nih GBP USD ya. Itu adalah 86 pip per hari. Anda menggunakan patokan GU tidak bisa dikenakan pada gold. Anda misalnya di GU ngomong bahwa stop loss saya 100 pip, oke, masih masuk akal karena volatility-nya sekitar 86 pip. Tetapi di gold 248 pip, Anda tidak bisa menggunakan stop loss sekian. Anda harus mengukur juga volatility-nya seberapa besar. Untuk Euro USD beda lagi. Anda tetap harus melihat bahwa volatility ini penting, ya. Anda harus melihat hariannya bergeraknya berapa. Saya kasih contoh lagi di Excel misalnya. Saya membaginya menjadi dua sebenarnya. Jadi ini, misalnya modal Anda 10.000. Ini kita ngomong berdasarkan risk, ya, risknya 3% per trade. Jadi satu kali trade, Anda cuma boleh loss sekian. Satu kali trade. Itu dengan nah, untuk loss 300 ini saya boleh buka berapa? Ternyata dengan SL 100 pip ini saya cuma boleh bukanya adalah 0,3. Demikian juga selanjutnya. Jadi ini saya akan bulan nanti saya jelaskan lebih lanjut.
Jadi bulan pertama Anda, oh saya maksimal loss saya adalah 100 pip. Saya cuma boleh buka lot adalah 0,3. Misalnya Anda katakan, oh enggak, asal saya kecil aja 50 pip. Berarti Anda boleh buka 0,6 lot per trade. Ya, per trade. Tetapi kalau misalnya Anda ngomong, oh saya mau beli dulu di sini, buy dulu di sini, nanti kalau turun saya buy lagi, berarti 0,6-nya dibagi jumlah OP Anda. OP Anda di sini katakan 1 ya. Ini kalau Anda mengatakan bahwa saya mau bicara tentang risk-nya. Sekarang bagaimana kalau saya mau membahas tentang saya mau 1 bulan itu profit berapa sih? Nah, di sini. Misalnya modal saya tetap 10.000, TP saya, target TP saya itu adalah 100 pip. 1 bulan saya mau profit 20%. Dalam 1 bulan itu saya mau open posisi adalah 10 kali. 10 kali benar ini maksudnya ya. 10 kali benar. Anda misalnya, oh enggak mau 10 Pak, saya 5 aja. Oke, saya ganti 5. Berarti dalam 1 bulan untuk mendapatkan 20% ini dengan 5 kali trade, Anda cukup membuka open posisi 0,4 lot. Dengan 0,4 lot Anda mendapat 100 pip dalam 5 posisi, Anda sudah dapat 20%. Kalau kita bandingkan misalnya, saya kecilkan. Misalnya, sekarang kita ngomongnya adalah SL dan TP-nya 1:1. Saya hapus dulu. Ini modalnya sama-sama 10.000, ya. Jadi antara Anda misalnya, oh saya mau loss-nya per trade 3%, dan saya mau profit dengan 5 kali trade itu 5 kali trade benar dengan 100 pip. Jadi SL dan TP-nya ini 1:1 ya. Anda cukup membuka 0,4 atau 0,3 ini sudah cukup sebenarnya. Jadi seringkali itu orang merasa bahwa oh saya mau dapatnya banyak, 20% lah kecil, saya mau dapatnya 100%. Ya Anda tinggal ganti aja di sini. 100% seperti ini. Jadi Anda harus buka 2 lot. Tetapi ya harus tetap masuk akal lah. 100% apakah bisa dalam 1 bulan? Mungkin kalau levelnya Pak Gema mungkin bisa. Ya Pak Gema di grup bilioner dari bulan September modal 50.000, sekarang bulan 2 sudah sekitar 5 bulan, dapatnya sudah 900%. Jadi ya kalau levelnya Pak Gema mungkin beda lah ya. Tetapi ya kita bisa meniru Pak Gema, tapi ya harus belajar lebih banyak lagi. Demikian. Jadi cukup sebenarnya dengan modal 10.000, Anda cuma membuka 0,4 lot per trade, itu dapat 20% kurang lebih. Kalau Anda kompon, ini setahun, Anda dapat sekian. Kalau Anda kompon. Makanya angka di sini dan angka di sini kurang lebih sama. Ya, jadi dalam dunia trading itu memang harus sabar, tidak boleh keburu-keburu. Kita kasih contoh lagi misalnya di trading view, kita lihat lagi. Misalnya sekarang kita ngomong tentang gold misalnya. Seperti di sini. Ini daily ya, gold ya. Misalnya Anda berpikiran bahwa oke, ini sudah masuk di support misalnya. Sekali lagi ya, kita tidak membahas tentang teknikal di sini ya. Dan Anda terlambat nih. Terlambat untuk buy. Kemudian Anda mulai akan buy di sini. Ya, Anda harus hitung stop loss Anda berapa. Misalnya stop loss Anda di bawah di low-nya ini ya. Berarti Anda buy di sini, stop loss Anda di sini. Ini sudah berapa ini? Sudah 200 pip. Apakah masuk akal? Nah, tergantung dari lot Anda. Ya, Anda tidak bisa langsung
open posisi, kemudian stop loss-nya terakhir, tidak bisa. Sekali lagi, perhatikan stop loss-nya dan antara risk reward-nya minimal 1:1. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu, maka kemungkinan besar Anda akan loss terus, tidak akan berkembang. Itu dari saya. Kemudian terakhir, jadi aplikasi sudah. Yang Anda harus lakukan adalah tentukan trading style Anda. Ya, Anda mau jadi seperti apa? Jangan, ya kebanyakan orang, jadi ini sudah cukup banyak juga sih trader, khususnya di saham ya, trader yang mendadak menjadi investor. Karena apa? Ya menjadi investor karena nyangkut, itu banyak sekali. Kemudian kalau di forex atau di gold, bagi saya sulit sekali untuk menjadi seorang investor. Ya, kebanyakan trading, kecuali memang Anda main mata uang ya. Yang terakhir, nah ini juga yang paling penting bagi saya. Angka hanyalah angka. Psikologi adalah hal yang utama. Maksudnya apa? Ketika Anda trading 10.000 misalnya, Anda maksimal loss-nya adalah 3%. Anda buka 0,3 lot, misalnya SL-nya 100 pip. Ketika ketemu angka 300, mungkin Anda masih nyantai. Anda akan santai, oh loss 300, oke. Tetapi ketika modal Anda itu 10.000, secara pip tetap ya 100 pip ya. Modal Anda 10.000, tetapi Anda bukanya itu misalnya 1 lot, dan loss-nya sudah 50 pip atau 500, maka seringkali yang terjadi, kita menjadi gelisah. Trading itu menjadi takut, menjadi khawatir, dan sebagainya. Dan psikologi kita itu akan menyebabkan kita membuat keputusan yang salah. Seringkali apa? Apalagi kalau sudah loss-nya sudah di luar dari angka kenyamanan kita, maka kita seringkali tambah posisi atau apa dan sebagainya. Cara trading untuk saham lebih enak karena pergerakannya lebih santai. Kalau di forex dan di gold, Anda harus yakin dulu. Anda misalnya sudah yakin dengan 0, atau misalnya kita ngomong 0,1 lot. Anda tahan terus. Jangan naikkan posisi menjadi 0,2 atau 0,3 dan lain sebagainya. Kalau Anda belum nyaman. Nyaman dulu 0,1, terus mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, terserah. Senyamannya Anda. Kalau memang sudah Anda merasa nyaman, coba naikkan. Saya ada teman juga yang trading hanya 0,1, 0,1, 0,1, begitu koinnya nambah, di withdraw, kemudian 0,1 lagi. Kalau Pak Gema mungkin gayanya berbeda. Pak Gema gayanya sekarang adalah 1 lot atau 3 lot. Mungkin nanti bisa 8 lot. Lotnya semakin bertambah sesuai dengan akunnya, dengan uangnya yang bertambah. Tapi banyak orang yang juga yang sudah akunnya dari 1.000 itu buka 0,1, akunnya menjadi 3.000 tetap 0,1. Kenapa saya tanya? Ya karena saya nyamannya di situ. Ketika sudah menjadi 0,3 menjadi 3.000, saya tidak membuka menjadi 0,3. Kenapa? Saya nggak nyaman. Begitu loss sedikit, saya merasa bahwa wah ini kacau ini. Nah, kalau semakin kacau itu, maka setiap keputusan yang diambil pasti juga akan menjadi kacau. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kesimpulannya Pak Ferry cukup jelas ya, bahwa dalam kita trading itu kita mesti ngitung-ngitung dulu tuh, jangan asal aja kita masuk terus kemudian akhirnya Anda jadi bingung sendiri. Karena misalnya kita udah tahu resikonya berapa yang bakal Anda terima, maka disitulah kita masuk. Saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda sudah masuk di market itu nggak ada alasan lagi buat kita untuk mikir-mikir nih bagaimana dan seterusnya. Karena once kita udah cemplung di dalam, itu berarti kita sedang menjalankan apa yang kita lakukan. Makanya plan your trade dan trade your plan. Coba diucapkan semuanya. Plan your trade dan trade your plan, ya. Dan ketika kita trade our plan, itu kita pakai konsep simple, ya. Trade what you see, karena pada dasarnya
fear dan greed itu yang akan membuat kita ngaco, ya. Oke, itu adalah dari Pak Ferry. CAT Batch 18, beliau ketua kelasnya dan juga bagian daripada member Billionaire Club. Billionaire Club itu nggak berbayar, tapi kita gabung semuanya di MRG Premier. Orang-orang yang pingin men-challenge dirinya bareng-bareng, ya. Dan mereka akan bareng-bareng sama kita semua untuk fight. Oke, lalu pembicara yang kedua langsung saja Pak Jonathan Wong. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gema. Tadi keren banget dari Pak Ferry ya. Saya share screen dulu. Oke. Oke, malam semuanya. Perkenalin, nama saya Jonathan dan saya adalah salah satu safety trader yang di angkatan batch 22. Saat ini saya mempunyai pengalaman lebih ke futures market selama 2 tahun dan saya juga ada salah satu channel di Instagram yang namanya Joseph Capital. Buat teman-teman yang mau belajar bisa cek di sana. Oke, pertama-tama sekarang kan banyak banget nih teman-teman yang istilahnya tuh cronials ya, yang baru masuk pada saat era corona. Nah, pertama-tama sih yang saya pengen sharing dulu, sebenarnya dunia saham atau futures itu tuh purely speculative market, namanya aja kan speculative market. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus tahu kalau anything can happen. Dan makanya kita harus believe in uncertainty. Oke, untuk teman-teman yang baru mau belajar futures atau forex, nah ini adalah salah satu statistik yang teman-teman harus tahu. Kalau misalnya 95% dari futures trader yang baru punya pengalaman 1 tahun, itu tuh loss. Cuman success rate-nya tuh improve setelah 4 tahun atau semakin banyaknya pengalaman. Nah, jadi bisa dilihatkan secara statistiknya 90% loss. Nah, gimana sih cara jadi 10%-nya? 10%-nya otomatis kan mereka jadi billionaires. Jadi untuk futures sendiri, apa yang mau saya sampaikan sih sebenarnya ini. Kalau misalnya teman-teman baru belajar, ini ada satu quote dari Henry Ford, yaitu whatever your goal in life, the beginning is knowledge and experience. Jadi gunanya yang malam ini disuruh sama Pak Gema untuk sharing tentang risk management itu intinya satu, yaitu protect our own capital, especially at the early stage. Nah, ini juga ada quotes, learn to walk before you run. We are here to invest and trade, not to gamble. Nah, pertama-tama stok dan futures. Sebenarnya tuh mekanismenya aja tuh sangat berbeda. Kalau dari stok sendiri, kita tuh bisanya buy, dan kalau kita mau profitable, kalau itu naik. Nah, untuk futures sendiri itu sangat berbeda karena dari segi hitungannya juga kita pakai pips, lalu futures sendiri kita bisa go long or go short. Nah, cuman yang paling penting tuh yang membedakan stok dan futures tuh ini sebenarnya. Ada yang namanya penggunaan leverage. Kalau stocks tuh cenderung lebih low, karena futures tuh bisa 1 banding 1.000, 1 banding 3.000. Jadi sebenarnya depositnya nggak perlu gede, tapi kita bisa trade seakan-akan kita mempunyai modal yang sangat tinggi. Jadi dari risk dan reward-nya sendiri, kalau in my opinion, futures tuh very very high, tapi reward-nya juga very high. Contohnya kalau teman-teman udah ngikutin yang kayak Pak Gema juga udah tahu kan ya, ada cerita dari $2.500 jadi $4 juta. Tapi kenapa kita ngomongin money management? Soalnya kalau di futures sendiri itu sebenarnya very very risky. Kita kalau misalnya ada modal $1 juta pun bisa jadi $0 dalam menit kalau lotnya nggak kita kontrol. Nah, yang membedakan futures dan stock sendiri itu, kalau stocks sebenarnya lebih susah kehilangan capital karena kalau kita timingnya benar dan juga kita investnya di blue chips atau di stock-stock yang emang bukan stocks gorengan. Nah, what is risk management? Sebenarnya risk management tuh very simple. Yang tadi ada diterangin ya sama Pak Ferry, sangat baik. Intinya tuh kita harus kelola atau hitung resiko kita pada setiap trade atau investment. Intinya tuh position sizing. Ini kenapa sih penting? Soalnya yang pertama, trading itu kan speculative market. Semuanya itu uncertain. Kita bisa benar, bisa salah. Makanya kalau posisi kita kegedean, ini tuh pasti mempengaruhi emosi kita sendiri. Yang kedua, to protect our capital.
seperti teman-teman tadi baca kan, sebenarnya 90% tuh beginner sudah pasti banyak loss. Makanya sebenarnya di proses kita untuk belajar terus agar lebih mahir di futures market ini, kita harus protect our capital dulu. Jadi untuk awal-awal kita harus start slow, kita tahu kayak seluk-beluknya, kita belajar juga. Nah, setelah kita mahir, baru kita bisa lebih ningkatin proporsinya. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting juga, risk management itu kita lakukan agar kita nggak gamble our entire savings. And most importantly in trading, risk only what we can afford to lose. Nah, ini juga istilahnya gini ya, it is impossible to be correct 100% of the time. Jadi banyak mitos-mitos di luar tuh kalau misalnya emang ada orang jago tuh, atau yang sangat profitable tuh mereka bener terus gitu, kayak 9 dari 10-nya atau 10 dari 10-nya bahkan. Cuma sebenarnya yang paling penting tuh money management. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kita bisa benar 99 kali, tapi kalau kita full margin pakai account kita yang besar itu, terakhir aja kita full margin dan kita salah, semuanya bisa hilang. Makanya risk management tuh sangat penting, apalagi di futures. Nah, awal-awal saya belajar kan sebenarnya baru 2 tahun yang lalu. Di hari kedua waktu itu kan saya salah satu CET trader udah lulus juga. Saya ingat banget Pak Gema ada bilang, sebenarnya tuh kita belajar stocks, untuk kita belajar futures tuh bukan itu doang, kita tuh sebenarnya belajar tentang financial market as a whole. Jadi buat teman-teman di sini, saya juga encourage sebelumnya kita harus zoom out dulu. Kita harus ada a clear trading and investing plan. Jadi kita lihat the bigger picture. Maksud saya gimana? Maksudnya tuh seperti ini. Kita tuh harus think as a fund manager. Kayak tadi Pak Gema ada cerita juga kan, kita tuh harus diversify and allocate in different asset classes. Nah ini di sini saya bagi jadi ada yang namanya stable sama speculative market. Untuk stable tuh ada cash, bonds, peer-to-peer lending, property, physical gold. Cuman yang di sini yang mau saya highlight cashnya dan probably bonds. Dan untuk speculative market sendiri ada yang namanya stock market, futures, atau yang lagi viral banget crypto. Oke. Jadi kenapa kita diversify? Yang pertama kita pengen stable emotion. Jadi kalau misalnya di speculative market ini kita tahu kan odds-nya tuh sebenarnya ngelawan kita. 90% loss tahun pertama. Makanya kita harus lebih hati-hati. Proporsinya kita dikitin. Kalau stock market kayak tadi yang saya cerita, untuk invest lebih bagus, cuman nanti juga saya cerita lebih banyak ya. Nah, jadi portfolio diversification, don't put all your eggs in one basket. Nah, sebenarnya ngomongin alokasi portfolio, cash-nya harus simpan berapa sih, stoknya berapa persen sih? Saya juga bingung sebenarnya, jujur. Cuman kemarin saya juga atau beberapa bulan yang lalu saya ada baca Warren Buffett, dia sebenarnya dia nyimpen 140 billion dollar in cash. Jadi kalau kemarin stoknya pada naik, Warren Buffett tuh tetap nyimpannya 140 billion. Cuman yang perlu kita tanya tuh sebenarnya 140 billion tuh buat perusahaannya Berkshire Hathaway itu gede nggak sih? Sebenarnya proporsinya berapa persen sih? Nah, makanya saya kemarin lihat asset allocation-nya di forexguru.com, dan kita bisa lihat Berkshire Hathaway sendiri tuh alokasinya seperti ini. Sekarang tuh dia simpan cash-nya tuh 39%. Equity-nya 56%, dan bonds atau fixed maturity securities-nya cuma 5%. Kalau kita lihat, maksudnya 39% gede nggak sih? Kita lihat dulu tahun 2005. Jadi tahun 2005 ini tuh, terakhirnya berarti tahun 2000 tuh ada yang ini ya, .com bubble, 2000-2001, dan 2005 ini tuh 2 tahun sebelum 2007-2006 juga yang ada di mana ada debt crisis. Jadi dia tahun 2005 tuh Warren Buffett tuh dia udah nyimpan banyakin cash sebesar 42%. Equity securities dia cuma 37%, dan fixed maturity securities dia 21%. 2008 begitu ada crash, bisa kita lihat cash-nya tuh dari 42% jadi 21%. Berarti, dan juga equity securities-nya dari 37 jadi 57. Jadi Warren Buffett sendiri kan kita tahu kalau dia tuh ada saying-nya ya kayak kalau misalnya market lagi bleeding dia mau masuk, dan ini terlihat proporsi cash-nya. Nah, ngomongin ini apa yang bisa kita contek sekarang, 2008 21%. 2013 dia masih tetap fully invested in equity securities. Cuman yang perlu kita garis bawahi itu 2020 kemarin Warren Buffett tuh dari 19% tahun 2013, 2020 dia 40%. Berarti dia tuh sebenarnya posisinya sekarang
dia masih cash out. Nggak tahu apa dia nandain mau beli lebih lower atau gimana gitu. Cuman kalau dia ini sih bisa jadi kita patokan untuk atur portfolio kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ngikutin Warren Buffett, kita baginya tuh seperti ini. 45% di cash, seperti marketnya 55%, cuman emang ini juga tergantung ya, maksudnya kita udah ada portfolio sebelumnya atau belum. Cuman ya kalau kita lihat dari si Warren Buffett sendiri, stock marketnya sekitar 40%. Nah, untuk futures-nya karena very risky, kita alokasiin aja kayak 5% lah. Karena kita belajar dulu sambil as time progresses, kita bisa naikin dan juga kita bisa semakin profitable. Yang ketiga mungkin crypto 5% kalau misalnya emang udah dapet posisi yang bagus. Oke, teman-teman kan kemarin ngelihat sendiri, ngelihat bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kemarin tuh, kalau kita nggak pakai risk management, kalau kita belajar technical tuh, kita bisa ngelihat nggak sih kita kira-kira kemarin ada crash gitu. Nah, kalau kita nggak diversify sebenarnya tuh, ini tuh salah satu problemnya kayak gini. Kalau misalnya kita udah banyak invest di stocks, nah pada saat 2020 sebelum corona crash, kalau misalnya kita nggak diversify dan punya cadangan cash, kita harus ngapain gitu? Contohnya ini tuh trend line yang ada dari 2008 sampai 2020, otomatis ini tuh trend line 12 tahun trend uptrend. Ini tuh ada structure break. Nah, yang harus kita lakuin apa sih? Kita mau sell sebagian, pegang cash, atau dua, kita hold semua karena stok selalu naik. Nah, jadi ini tuh bisa jadi consideration. Kalau misalnya kita udah diversify, oke, kita kalau misalnya stocks-nya yang emang investnya udah dulu, udah posisinya udah bagus, kita hold, boleh. Cuman kita juga sedia payung sebelum hujan. Kalau misalnya ini beneran ada crash, atau ini ada terjun, kita beli di bawah. Bisa kita lihat, udah break structure, ternyata ini weekly ya, weekly candlestick, turun, ternyata lebih turun sampai 40% correction. Nah, kalau misalnya kita nggak diversify gimana nih gitu? Kalau misalnya kita nggak ada cash, kalau kita udah fully invested, berarti kita nggak bisa buy the dip yang kemarin. Dan udah tahu kan teman-teman juga, kemarin ya banyak yang untung, banyak banget yang untung, cuman kita juga harus lihat gitu. Sebelumnya tuh ada crash, kalau habis ada crash pasti kenaikannya juga bagus atau cepat. Nah, ini ada quotes yang Warren Buffett, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Ya. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat, kalau misalnya kita mau invest juga, maksudnya kita nggak asal masuk gitu, kita harus ada consideration-nya dulu. Selain risk management juga kita harus ada strategi atau harus ada dasar kenapa kita masuk. Nah, ini di sini saya kasih lihat IHSG dari 2008 sampai 2020. Sebenarnya dari tren sendiri itu ini udah break. Kelihatan dari uptrend selama 12 tahun, ini udah break dan ini retest. Cuman dilihat juga kalau dari higher low sebelumnya, ini higher low ya. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin masalah investasi, kita tuh bilang buy and hold. Kalau misalnya kita invest 2019, kita masukin, terus kemarin crash. Sekarang tuh portfolio kita nggak kemana-mana. Jadi yang di sini bisa saya lihat dari Warren Buffett juga, dia kan cash proportionnya naik terus. Itu berarti dia ada consideration-nya sendiri, sehingga gini, kita juga harus alokasiin cash itu untuk beli kalau misalnya ada crash yang dalam seperti bukan crash sih, kalau ada koreksi dalam seperti ini. Contohnya 2008 sampai 2020, di sini kita bisa lihat sebenarnya ada 6 kali. Berarti tuh kalau 12 tahun 6 kali, ini tuh 2 tahun sekali selalu ada saham diskon yang bisa kita beli. Nah, ini juga saya mau share ada salah satu Ray Dalio Big Debt Crisis Cycle. Jadi sekarang tuh kita jadi itu ada short term sama long term. Mungkin ini saya juga nanti ada mau tanya-tanya ke Pak Gemma ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ngobrolin masalah kripto, kan kita ngomongin risk management nih. Kalau teman-teman pasti ada sebagian yang FOMO pengen masuk. Nah, ini kita lihat di 2021 sebenarnya kripto sendiri itu dari 2020 Maret, ini tuh udah naiknya 1.360%. Kita lihat bandingin sama waktu 2018. Kita rewind ke 2018, sebenarnya tuh ini siklusnya emang lagi up, cuman bisa kita lihat 2018 94% kenaikannya. Next one 2018 ada correction, ternyata 84% selama setahun. Ini cuma sekitar rekap aja ya.
Jadi pertanyaannya, what should we do? Oke, in my opinion, sebenarnya kita harus ada partially invest sama partially trading. Maksudnya apa? Yang namanya invest tuh kita buy and hold. Jadi kita lebih bagus invest large percentage of our total stocks portfolio. Cuman yang paling penting tuh kita harus diversify, dan yang lebih pentingnya tuh kita harus enter at the good value. Kalau misalnya kita beli di atas, kita buy and hold, sebenarnya sayang opportunity cost-nya. Contohnya gimana? Contohnya gini nih, kita lihat BBCA. BBCA kan blue chip, siapa yang nggak tahu. Kalau kita beli di 2019 itu 4.000. Ini kita hold 11 tahun juga 34.000. Tapi kalau teman-teman atau saya pribadi kan saya baru mulai trading 2018 nih. Otomatis kalau mau invest stocks juga saya itu beli di pucuk gitu. Kalau misalnya saya nggak ngerti technical, nggak ngerti, langsung asal tabrak gitu kan. Nah, jadi untuk invest sendiri itu sebenarnya kalau emang ini udah fair value, baru lebih bagus kita invest. Tapi kalau ini udah terlalu overextended, kita lebih baik trade. Juga ada BRI, kenapa tadi diversify industry, karena ini dua perbankan dan stoknya kurang lebih sama pergerakannya. Ini ada Unilever, bisa kelihatan trennya udah break 2018. Indofood juga sama. Ini UNTR. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya emang kita mau invest mode, kita yang pertama tuh entry point-nya ini udah fair value atau belum. Dan yang bisa kita pelajari dari Warren Buffett sendiri tadi, kalau Warren Buffett tuh dia diversify, dia risk-nya dikelola dengan cara dia cash, dan begitu dia emang mau buy and hold, dia belinya waktu market lagi bleed. Dan ini tuh bisa kita lihat dari tadi 2 tahun sekali. Oke, ngomongin masalah investment. Sekarang kita ngomongin masalah trading. Trading sendiri itu tadi yang dijelasin sama Pak Heri udah sangat detail ya. Cuman kalau simpelnya sih, kalau teman-teman emang yang baru di sini, yang pasti risk no more than 5 to 10% of our own trading capital per trade ya. Dan juga yang paling penting, pastikan return masuk kuat sesuai dengan trading plan. Oke, jadi kan kita harus ada 3 nih. Pertama kita trading plan dulu. Kita karakteristik kita gimana sih? Kita pengen trade-nya di growth stock atau pengen gimana? Pengen gorengan atau pengen, kalau kan blue chip kan pasti istilahnya apa, slow banget ya. Dan yang kedua, kita harus set capital berapa persen dari our total portfolio. Yang ketiga yaitu kita risk only 5 to 10%. Contohnya gimana? Ini saya ambil contoh simpelnya aja, kalau teman-teman baru belajar. Total portfolio kita misalnya 1M. Berarti kita sebagian udah diinvest, dan juga sebagian kita trade capital ini untuk kita tradingkan. Contohnya kalau kita risk 5%, berarti per trade itu risk kita cuma 5 juta. Contohnya gimana? Kita lihat rewind ya. Unilever Indonesia 2017. Ini bisa kita lihat harganya 7.700. Dia trend dari 2018 secara weekly. Ini tuh uptrend. Bisa dilihat juga dari Fibo ini 61,8. Ada trend lain, di situ juga ada resistance weekend support. Dan kita lihat tuh, kita zoom in, kita lihat ke daily. Di daily-nya udah ada confirmation, udah lumayan ada confirmation, dan kita mungkin bisa ngerasa confident untuk masuk untuk trade karena consideration yang lain. Udah waktunya pullback dulu, kita udah set stop loss kita, take profit kita. Untuk ini sih kita kan risknya 5 juta nih, dan ini sangat-sangat tipis ya, 7725, 7350 untuk di contoh yang ini. Kita udah set TP dan juga SL, kita tahu risk reward ratio-nya 1:2, maka kita masuk. Dan kalau kita lihat weekly juga emang targetnya masih di atas. Cuman kalau untuk ini kita kalau emang mau trading, berarti kita targetnya yang nearest untuk ini. Saya lihat kalau dia emang masih uptrend, berarti dia harus break at least the last high-nya. Dan yang terjadi TP. Bisa kita lihat juga, ternyata kalau kita hold 1 tahun, ini bisa sampai ke 11.400. Oke, ini second skenario. Kenapa penting banget sebelum kita, jadi kita nggak analisa, nggak apa, kita asal main tabrak gitu. Yang paling penting itu sebenarnya kita harus tahu dulu risk reward kita. Untuk ini second skenario ya. Ini bisa kita lihat 2020 Januari. Dari 4% aja. Kita TP-nya jelas, kita SL-nya jelas, kita masuk. Kalau TP hit 8 plusnya 8%,
Kalau SL minus 4%. Kalau misalnya kita nggak ada SL, ini kan bisa teman-teman lihat juga, ini benar-benar ditembus, maka minus 30%. Kalau kita nggak ada SL, ini tuh udah loss-nya tuh udah nggak sebanding sama reward-nya gitu. Makanya penting banget sebelum teman-teman masuk, harus tahu dulu kenapa masuk. Nah, kalau nggak gini nih, saya mau rewind ya, kan Antam kemarin benar-benar naik. Ini kita lihat Antam tahun 2008. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2008 tuh Antam grafiknya kayak gini, sangat-sangat bullish. Dan kalau kita nggak pakai stop loss, kita main asal tabrak. Oke, kita lihat nih, kayaknya sih dari candlestick-nya ini mau tembus. Jadi kita mau buy on breakout misalnya. Tapi apa yang terjadi? Ini tuh begitu dia break ke atas, tadi 3.900 sampai 4.400 ternyata reject ke bawah. Kalau kita weekly view juga udah kelihatan overextended. Daily-nya, oke. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada kejadian juga nyangkut atau gimana, yang mungkin perlu dilihat tuh, ya teman-teman harus tahu kenapa masuk dan risk reward-nya gimana. Contohnya gini deh, kalau emang nyangkut terus pengen buy and hold, kita lihat ya, ini work apa enggak sih. 3.900 tadi kita buy, kalau kita pakai risk management yang benar, misalnya, kalau dia tembus 3530, berarti dia udah break lower low. Dan juga kemungkinan besar ini akan transisi head and shoulders dan ke bawah. Kita lihat apa yang terjadi, ini Desember 2007, tembus. Oke, kalau kita hold, kita lihat ya gimana. Kalau misalnya kita tadi udah set stop loss, berarti ini kita udah out of Antam. Bisa kita lihat dalam beberapa bulan saja ke 2690. Dan bulan Oktober 2008, ini nyentuh 970. Jadi money management itu kenapa sangat penting, karena ini tuh prevent big losses. Bisa dilihat 2 tahun diseret ke atas, cuman setahun aja ada crash, semuanya hilang profitnya. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin kita beli di 3.900 nih, kalau misalnya kita hold, kapan sih dapat uangnya balik? Kalau kita lihat, kalau kita kemarin beli 3.900 2007, kita hold terus, kita nggak peduli nih, oke, mau invest aja nih, nggak peduli investnya emang belinya lebih tinggi atau enggak. Itu 12 tahun tuh dikompres, 12 tahun downtrend. Itu bisa, dan sekarang aja harganya kemarin 2750, ini aja masih belum balik modal. Jadi 12 tahun capital kita sia-sia. Makanya sangat penting untuk yang namanya risk management. Oke, jadi the only thing that you can control is your risk. Yang pertama, best entry price. Yang kedua, timingnya harus benar. Yang ketiga, yaitu money management atau position size exposure. Nah, tadi udah ngomongin masalah saham nih. Saham kita bisa invest dan trade. Sekarang kita ngomong masalah futures. Futures tuh mekanismenya kan beda banget. Cuman ini juga untuk kalau teman-teman baru belajar, ada yang namanya anomali yang bisa trades our money management, yaitu news dan gap. SL kita widen atau diseret. Contohnya 2019 kalau kita trade oil, ada misal drone attack di Aramco sendiri, itu kena tankinya, makanya harga WTI sendiri nge-gap. Waktu itu lagi weekend, itu nge-gapnya tuh ratusan pips. Kalau kita money managementnya juga masuk nge-short waktu itu tuh pasti kemungkinan besar account kita akan merah dan mungkin MC. Nah, jadi anomali ini tuh sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau saya pribadi, saya sih prefer untuk buat beberapa account. Kalau emang saya udah alokasiin 100%, sebenarnya kan kalau dari saya pribadi, kita risknya sebenarnya yang bagus 2-5% saja. Dan kita juga harus cap sehari itu loss maksimal berapa persen. Jadi kita bisa deposit account-nya ke satu account, cuma 20% dari total capital, karena kita juga nggak akan pakai semuanya dalam waktu sehari. Dan yang membedakan Forex dan Gold sendiri itu sebenarnya dari volatility-nya. Kalau pair lagi lebih volatile, maka kita harus pakai stop loss yang lebih wide. Dan juga yang kedua, yang nggak kalah penting dari money management itu, ada yang namanya partial entry and take profit. Cuman semuanya ini tuh mau di berapa persen risk-nya, mau berapa persen itunya tuh, sebenarnya tergantung dari win rate kita sendiri. Kalau win rate kita sudah tinggi, maka risk kita bisa dinaikin. Cuman tetap yang namanya risk tuh itu bisa mempengaruhi psikologis kita sendiri. Makanya kita harus tahu, oke, kita risk istilahnya apa ya?
kita risk bisa tekannya berapa banyak sih. Bisa teman-teman lihat, ini dari 2014 sampai 2020, kita lihat 2020, Euro USD pergerakannya volatility-nya satu hari 85 pips. Sedangkan XAU USD sendiri 305 pips. Di sini kita bisa lihat bedanya tuh 3 kali lipat ya. Jadi kalau lot kita Euro USD sama XAU USD sama, pasti lebih risky karena lebih volatile. Nah, bisa kita lihat juga kenapa sangat penting sekali risk management. Contohnya gini nih. Ini waktu kemarin Corona Crisis Agustus, berarti ini udah setahun lebih ini kita uptrend. Kalau kita posisi buy, kemungkinan besar kita lebih untung. Kita zoom in. Oke, di situ ada resistance become support, tapi emang nggak fresh. Udah banyak detach. Oke, kita lihat. Cuman ini kayaknya agak sedikit ada exhaustion nih. Kayaknya udah mulai capek juga. Dari 1.700 sampai ke 1.550 itu udah jauh banget. Pasti kita ngeharapin yang namanya pullback. Oke, kalau kita ngeharapin pullback, oke ini trend line strong, trend line high time frame, kita risk 2%, $200 kalau kita 10.000 capitalnya. Kalau kita SL 150 pips, berarti kita stop loss-nya $200. Kalau kita TP, ini take profit-nya $450. Dan apa yang terjadi, kita misalnya ini PO ya, PO di 1550. Bisa kita lihat, yang pertama tuh kita PO-nya nggak dijemput. Yang kedua, kalau kita PO-nya nggak dihindarin, dan kita nggak ada SL, itu tuh kita udah stop loss. Tapi kalau misalnya kita nggak atur risk management nih, misalnya kita masukin 20% dia kemarin, karena ini kita ngerasa ini high probability trade. Udah exhaustion, udah turun 1.500 pips, masa sih nggak balik? Nah, ini tuh kalau kita lihat, kalau kita pakai 20% aja, risk stop loss 300 pips, kita tuh ini posisinya udah floating 40%, minus 40%. Itu pasti sangat emotionally, dan juga untuk recover 40% ini itu sangat susah. Apalagi kalau yang namanya nggak pakai stop loss, di swing aja. Karena kita ngerasa bakal naik lagi. Bisa kita lihat, ini tuh 1.500 pips, terjunnya, jadi dari posisi kita entry itu masih turun laginya sangat-sangat jauh. Jadi ada quotes juga dari George Soros, it is not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. Nah, sebenarnya kita udah tahu nih kayak basicnya money management apa, kan sangat gampang sebenarnya kalau kita hitung-hitung. Cuman tuh kenapa sih susah banget? Jadi kalau MM sendiri itu sebenarnya kita harus setelah dapat experience-nya kita baru ngerti gitu. Ibaratnya diet sama olahraga rutin. Kita gampang plannya, daftar member gym gampang gitu. Tapi sangat susah kita pengen datang ke gymnya rajin, dan juga kita jaga makan. Nah, ini tuh ada beberapa hal yang personally saya juga udah ngalamin. Itu emotional reasons. Yang pertama tuh pasti kita tuh pengen selalu bener. Jadi kalau misalnya kita ada stop loss, ada apa, kita revenge trade, kita pengen masuk lagi. Apalagi kalau yang namanya udah emosi atau lotnya kegedean, pasti pengen masuk lagi. Namanya revenge trade. Yang kedua, unrealistic expectations. Kalau teman-teman lihat di luaran misalnya tuh, yang baru dapat datang ke forex, dia udah untung banyak banget gitu. Pasti kita juga kayak, oh dari modal misalnya tuh $1.000 pengen jadi 10.000, makanya kita overtrade dan juga overlot. Itu greed ini tuh pasti ujung-ujungnya akan susah, apalagi kalau win rate kita tuh nggak tinggi. Yang ketiga ada nama euphoria trade. Maksudnya euphoria trade ini tuh gini, pasti teman-teman sering juga, kalau udah win streak beberapa kali, anggap 3 kali, pasti ada yang namanya kalau misalnya masuk posisi, ya udahlah udah profit, kalau misalnya nggak profit pun ya udah gitu. Ya apa namanya, kalau stop loss juga profit yang kemarin. Itu juga MM kita bisa kita lupain. Yang 4 FOMO, asal main tabrak aja. Ini gold udah naik berapa ratus pips, kemarin kita nggak ada posisi, kita masuk. Nah, dan yang kelima, jadi beberapa bulan atau beberapa bulan sekali itu sebenarnya ada aja news yang bikin misalnya gold spike atau GBP JPY tiba-tiba terbang, nggak tahu ada apa. JPY ada crash. Jadi itu yang harus kita hadapin juga, kita harus tahu ada risk ini, maka dari alokasi capital kita juga harus kita protect. If you cannot control your emotions, you cannot control your money. Jadi untuk jadi 5% sebenarnya what should we do?
Yang pertama, kita pasti harus belajar basicnya gimana, cara kerjanya gimana. Dan juga kita harus ada plan, dan yang paling penting itu money management. Money management ini itu sebenarnya yang nentuin kita bakal sukses in the long run or not. Ada practice, experience, and repeat. Maka dari itu kita bisa jadi part of the 5%. Jadi ini conclusionnya, you can be a millionaire in just a year, but you can be broke in just a day. So don't let greed takes over, use money management, and protect your total portfolio risk in the trade. Bisa juga kalau mau lihat sharing, bisa ke account Instagram saya. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Jadi tadi udah kita lihat ya contoh-contoh dari Forex, kemudian bagaimana diaplikasikan ke chart. Tentunya Anda bisa melihat bagaimana tiap CAT traders itu punya karakter. Awalnya mereka tuh masuk sebagai pemula sampai pada akhirnya punya karakter dan bahkan sudah menyiapkan style trading masing-masing karena itu yang paling penting ya. Nggak ada gunanya Anda belajar lompat kiri, lompat kanan terus pindah-pindah tapi Anda sendiri tidak memiliki satu karakter yang kuat. Karena karakter yang kuat inilah yang akan menjadikan Anda trader sukses. Oke? Ya, kalian semua bisa lihat nanti bisa silakan hubungin, silakan tanya-tanya tentang bagaimana CAT Starter itu bisa membuat Anda at least sekarang belajar jadi trader yang lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya banyak banget orang-orang yang memberikan informasi tentang market, tapi dirinya sendiri juga bingung sebenarnya nggak pernah trading ya. Cuma ya itu boleh-boleh aja untuk memperkenalkan, tapi kan buat yang sudah mulai mau serius, yang mulai masuk di dalam satu bisnis trading, tentunya Anda harus mulai memiliki basic yang bagus. Mungkin kalau mau jadi kayak 3 pembicara kita hari ini itu butuh waktu ya. Masuk CAT harus ada ujian, kemudian nanti di CAT kalian setahun belajarnya. Nah, sekarang ada program yang starter untuk basicnya dulu. Jadi kalau sudah ikut yang starter nanti ada special discount untuk ikut yang sertifikasinya dan juga Anda tidak perlu ikut tes lagi. Jadi silakan ngobrol-ngobrol dulu di nomor ini, silakan hubungin dan mungkin bisa konsultasi ya apa yang harus dilakukan dan bagaimana saya bisa menjadi trader yang lebih baik tentunya melalui CAT program. Karena CAT ini rata-rata yang udah ikut kalau ikut perlombaan trading tuh banyak menangnya. Jadi top 5 tuh udah pasti biasanya diambil sama anak-anak CAT gitu. Oke, langsung saja kita ke pembicara berikutnya. Silakan di screenshot dulu guys dan langsung saja kita akan ke Bu Olivia. Silakan Bu Olive. Bagikan buat yang lainnya, nikmati pelajaran dari Bu Olive. Oke, thank you Pak Gema. Selamat malam teman-teman. Kalau misalnya dari obrolan tadi slide dari Pak Ferry dengan Pak Jonathan ya, itu udah lengkap banget menyakup semua yang memang seharusnya kita lakukan kalau kita mau jadi trader ataupun investor. Secara risk management udah jelas semua ya. Saya di sini sebenarnya ada sharing lebih cenderung untuk ke masalah jadi pengalaman saya pribadi dan secara psikologis ya. Kalau misalnya kita trading itu seperti apa? Berdasarkan pengalaman kenapa? Karena saya kebetulan udah di dunia forex ini sejak 2001. Jadi saya lihat sekali kejadian WTC lagi di bom, harganya loncat-loncat 100 pip per tick. Nah, di situ saya di forex itu berarti sekitar 3 tahun waktu itu. Dari 3 tahun itu saya punya beberapa klien dari yang untung dan yang rugi besar. Jadi di situ berdasarkan itu pengalaman-pengalaman itu saya akan bagikan sekarang ya. Nah, terus udah gitu saya mulai di saham. Di saham itu 2008. Jadi kasarnya itu seperti kalau Pak Gema bilang, orang bodoh pun nggak ngerti apa-apa pun, kalau misalnya main saham, trading saham waktu itu di 2008 kayaknya untung. Jadi waktu itu kan seperti kita tahu di tahun 2008 itu kan ada krisis juga ya. Nah di situ saya mulai trading, semua untung, tapi di tahun 2009, 2010, disitulah mulai
kehancuran portofolio saya gitu. Nah, di situ saya ketemu Pak Gema, mulai kita bahas untuk perbaikan portofolio waktu itu. Jadi di sini saya sharing untuk teman-teman yang baru mau mulai terjun trading di saham ataupun forex, saya bagikan sedikit clue-cluenya gitu mungkin ya. Nah, di sini seperti kita tahu saham itu ya kan ada dari blue chip, medium cap, big cap ya itu ya, terus udah gitu medium cap sama small cap. Nah, terus udah gitu berdasarkan sektor-sektornya, ya saham itu ada aneka industri, industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, infrastruktur, ini semua kita bisa tahu lah, kita bisa cari semua. Cuman saya kasih di sini sedikit untuk penjelasan basicnya kalau orang mau start itu, ya ini saya bagiin sedikit gitu. Nah, berdasarkan kinerja, saham itu dibagi jadi 6 bagian. Di sini saya agak lebih tekankan ya, karena di sini saham itu kan, misalnya ini berdasarkan Peter Lynch, Nah, berdasarkan Peter Lynch ya, itu kita bagi jadi 6 bagian. Jadi di sini ada slow grower, jadi ini perusahaan-perusahaan yang udah besar, jadi tingkat pertumbuhannya itu udah lambat. Dia udah melewati masa-masa jayanya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita untuk trading saham di sini cenderung untuk yang investor jangka panjang ya, karena di sini low risk tapi low gain juga gitu. Nah, terus udah gitu tingkat kedua itu ada tipe stalwart, di situ bergerak lebih cepat dari slow grower. Perusahaan yang di sini termasuk perusahaan yang mapan, masih bisa ada ruang untuk bergeraknya. Nah, di sini kalau kita tepat membelinya, kita bisa menghasilkan 30-50%, termasuk low risk, medium gain ya, medium gainnya medium. Kemudian fast grower itu perusahaan idaman yang bisa lari cepat pertumbuhan nilai sahamnya. Di perusahaan-perusahaan ini perusahaan yang berinovasi produk, sumber uang baru gitu. Di sini high risk high gain, karena di dalam ekspansi, pada waktu ekspansi atau untuk inovasi produk baru pasti ada kans untuk gagal gitu. Kemudian cyclicals ya, perusahaan yang siklus, ada siklusnya, dia naik, turun, periode tertentu dia turun, bisa sampai 80% turunnya. Terus udah gitu jual produknya harganya rata-rata mahal. Jadi sini mungkin di properti atau otomotif. Nah, di sini kalau kita tepat belinya bisa low risk, high gain. Tapi kalau salah, high risk, low gain gitu. Nah, terus udah gitu ada lagi di kategori turnaround, ini perusahaan yang sedang bermasalah. Jadi tergantung perusahaan ini bisa menyelesaikan nggak dia masalahnya dia. Kalau misalnya dia bisa menyelesaikan masalah, kita pas kebetulan punya saham ini, ya kita dapat jackpot. Tapi kalau pas lagi perusahaan ini tidak bisa memecahkan masalah dia, saham kita jadinya sampah ya. High risk high gain di sini. Kemudian ada asset plays, itu perusahaan yang ada aset tersembunyi. Jadi tiap tahun bertambah nilainya. Nah, di sini kita low risk high gain gitu. Nah, saya dari sini dari tipe-tipe kinerja perusahaan ini, di sini kita bisa lihat. Jadinya kita tipe seperti apa? Lebih cenderung untuk pegang saham itu yang mau seperti gimana? Nah, nanti kita bagi dari money manajemennya. Gitu. Saya singkat di sini kita udah langsung bagi reward dan risk di trading saham. Kita trading saham pasti kita harus tahu dong, kita bisa dapat untung dari saham itu dari mana aja. Bukan hanya sekedar jual beli gitu. Kita rewardnya itu bisa dapat dari dividen, perusahaan yang pertumbuhannya bagus, dia bagi dividen untuk para emitennya ya. Nah, di situ jadi kita kalau pegang investor nih, cenderungnya investor, pegang saham dalam jangka waktu lumayan lama ya. Karena kan kalau investor ya kita harus ngomongnya jaraknya antara minimal 3 tahun baru kita bisa hasil. Lumayan yang setara dengan kasarnya
Kalau misalnya kita cuma dapat kecil-kecil aja, ya buat apa di saham gitu ya. Makanya kita trading investor jadi invest di saham supaya hasilnya bisa lebih dibanding kasarnya reksadana money market lah gitu ya. Nah, dari situ kedua kita dapat juga untung dari saham itu di capital gain. Capital gain itu dari yang kita trading buy sell, harga beli lebih rendah dibanding harga jual. Nah, resikonya yaitu capital loss kalau misalnya kita jual di harga lebih rendah daripada harga beli. Kemudian likuidasi, kalau perusahaannya dilikuidasi hilang, jadinya kita ya udah yang kita pegang itu udah nggak ada. Terus dia di delisting dari bursa. Profitnya untuk di forex, nah ini ya, kalau ini saya udah gabung di forex atau gold, profit loss itu yang kita dapat dari selisih harga kita jual dan beli. Nah, di sini juga kita lihat ya, kalau misalnya ini perbedaan trading saham dan forex dan gold. Nah, di saham ini kan surat kepemilikan atas PT ya, terbatas, perseroan terbatas. Jadi dia tidak membandingkan satu perusahaan sama perusahaan lagi. Jadi dia hanya peningkatan nilai dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau di forex gold itu pembandingan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya ya euro terhadap dolar US, atau misalnya yang cross rate, misalnya GBP dengan JPY ya, pound sterling dengan Jepang yen gitu. Atau misalnya di gold ya dia terhadap dolar US. Jadi perbandingan antara dua jenis mata uang gitu. Nah, kemudian kalau di saham, likuiditas saham tergantung dari popularitas dan kapitalisasi dari saham yang dibeli. Nah, kalau forex dan gold likuiditasnya tinggi karena kapitalisasinya besar. Terus di saham volatilitasnya kalau dibandingin saham dengan forex gold lebih cenderung lebih stabil. Walaupun dari saham-saham itu kan kita banyak sekali, kita bisa pilih gitu. Ada yang tingkat volatilnya berapa besar. Tapi dibandingkan antara saham yang volatilitinya tinggi, dibandingin lagi sama forex dan gold itu jauh lebih tinggi. Gitu. Tadi mungkin udah dibahas dengan Pak Jonathan juga ya. Di saham cenderung tidak ada leverage karena saya lebih gimana ya? Ya karena kejadian sistem margin gitu sekarang kan jadi banyak kejadian ya. Orang-orang yang kadang kasarnya belum terlalu ngerti, belum tahu saham itu seperti apa, resiko-resikonya, karena hanya dengar di luar aja. Sekarang trading saham pasti cuan, sekarang trading saham pasti untung. Jadi berani untuk ambil sistem margin. Sebenarnya kan itu benar-benar harus orang yang udah ngerti ya. Nah, kalau di forex dan gold itu cenderung sekarang semua itu sekarang sistemnya leverage. Gitu. Dan waktu trading, kalau misalnya saham itu terbatas di jam bursa, kalau di forex dan gold karena kita perdagangan seluruh dunia sepanjang waktu Senin sampai Jumat dan terus 24 jam itu ada pergerakan gitu. Karena kan di seluruh dunia dan kita perbedaan waktu. Asia, Eropa, nanti ke Amerika, balik lagi ke Asia jam 6 udah buka di Jepang gitu ya. Nah, seperti tadi teman-teman juga ya, rata-rata kita jangan taruh semua telur kita di satu keranjang. Nah, di sini pentingnya kita untuk bagi-bagi resiko untuk dalam satu investasi lah ya. Kalau saya ini misalnya saya contoh singkat, nggak sedetail tadi Pak Ferry atau karena sudah dibahas ya sama Pak Ferry sama Pak Jonathan, saya singkat aja. Kalau untuk di saham, saya misalnya punya modal nih 100 juta, saya bagi di 5 saham. Pilih satu saham yang big cap, cenderung blue chip, itu untuk pegangan kita gitu ya. Walaupun nantinya hanya di tradingin bukan invest. Nah, 3 sahamnya saya lebih cenderung untuk medium cap. Jadi di sini karena pertumbuhannya mungkin lebih cepat. Jadi kita pilih 3 saham medium cap yang oke, di situ kita tradingin. Dan 1 saham small cap. Kenapa di sini ada 1 saham small cap? Karena ya itu memang
high risk high gain. Nah, apalagi di yang small cap ini, resikonya lebih besar, kemungkinan terjadi sesuatu sama perusahaan itu juga lebih tinggi ya, karena dia kasarnya dari secara perdagangan pun nilainya paling termasuk yang kecil kan. Gitu. Saya ini hanya pembahasan luar karena tadi udah dibahas dengan Pak Jonathan dengan detail ya, dengan Pak Ferry. Nah, di sini untuk pembagian resiko di forex dan gold. Kalau saya pribadi untuk di market forex dan gold ini lebih cenderung sebelum kita trading, kita ikutin dulu bidnya nih. Pilih pair apa yang kita suka, sesuai nggak nih sama pair saya, sama apa heartbeatnya kita nih, apa niat kita untuk trading itu, ini lamban, ini cepat. Kadang-kadang kalau nggak sesuai karakter, jadinya kesel sendiri gitu. Nah, di sini sebaiknya sebelum trading kita udah lihat-lihat dulu runningnya. Misalnya saya kebetulan sekarang trading itu di gold dan Nasdaq banyaknya. Karena jujur mungkin kalau misalnya karena udah kebiasaan di gold, kebiasaan di Nasdaq turun, saya lihat running euro, USD kayaknya lambat gitu. Tapi kalau misalnya orang yang baru dari saham mau trading forex, lihat euro USD aja itu udah cepat termasuk perkembangannya gitu. Jadi kita pilih dulu pribadi kita nih. Kita nyamannya di pair yang mana. Terus udah gitu pergerakannya. Nah, kita kan kalau mau trading, kalau saya lebih bilang yang udah belajar dulu gitu ya. Jangan yang sama sekali blank langsung trading, ikutin sinyal, copy trade, orang yang antah berantah nggak pernah ada kita nggak jelas dia belajarnya dari mana, kasihnya dari mana gitu. Kalau misalnya saya belajar dulu, minimal kita tahu istilah-istilahnya. Kadang-kadang ada yang tanya sama saya, boleh trading? Ya, trading apa? Saham sama gold ada, kata saya. Nah, terus kalau misalnya, wah sekarang lagi enak ya, cuan-cuanan ya. Ya, kalau ke saham mungkin ya. Tapi kalau trading, forex, gold, itu kan nggak bisa segampang itu. Kayaknya soalnya sekarang saya ketemu orang, kerjaannya apa? Trading. Wah, sekarang saya trading, dapat untung segini, untung segini. Kenapa tradingnya berdasarkan apa? Lihat sinyal di koran ada ini kalau misalnya. Kalau enggak di sekarang kan memang media banyak banget ya. Kadang kita lihat sinyal gitu apa segala macam. Tapi kan orang-orang yang nggak ngerti ikut-ikutan begitu. Nah, di saat untung, oke, dia ambil. Nurut sama stop loss dan target price-nya. Tapi di saat rugi, dia mikir, mungkin kali ini dia lagi salah. Saya hold aja, nanti juga harganya balik lagi. Karena mungkin dia belum tahu karakternya seperti apa, tapi hanya berharap, ini mungkin dia bisa naik lagi kok, ini bisa turun lagi kok, gitu. Nah, terus udah gitu kan kalau misalnya karena di forex dan gold ini dua arah, kita bisa sell dulu tanpa kita punya buy atau kalau di saham itu kan kita harus punya barang dulu ya, punya buy dulu baru bisa jual. Nah, di forex ini orang-orang cenderung ya enak kali, duit kecil bisa jadi duit gede. Nah, ya itu. Terus udah gitu turun, misalnya dia punya posisi buy, turun 200 pip, wah ini udah gede ini turunnya udah maksimal. Buy lagi aja, turun buy lagi, emosinya udah main, terus dia nggak hitung uangnya dia, nggak ngerti, menurut dia selalu itu kalau harga udah turun gitu itu udah dasar banget. Nah, padahal kita di CIT Pak Gema udah bilang nggak ada harga yang udah low atau nggak ada harga yang sudah paling high. Sebenarnya itu gitu. Nggak ada yang paling low, nggak ada yang paling high. Harus diingat gitu. Karena itu mungkin break angka-angka tertentu gitu. Jadi sini dari pilih dua pair yang kita sesuai heartbeat-nya, sesuai udah kita analisa pergerakannya seperti apa. Nah, di sini kita analisa juga, terus udah gitu kita bikin risk and reward-nya. Kalau saya cenderung 1:1,5 gitu. Atau ya jeleknya 1:1. Cuman 1:1 lebih apa ya? Untuk equity-nya berkurang lebih cepat gitu. Apalagi dengan market sekarang yang anomali.
Nah, misalnya ini saya kasih contoh, kalau misalnya di gold dengan kita modal 1.000 ya, untuk pair yang tingkat volatilitasnya agak tinggi, saya cenderung pasang stop loss itu minimal 100 pip gitu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1.000, kita bagi, kita coba dalam untuk 20 entry. Berarti satu kali entry kita masuknya 0,05 lot gitu ya. 0,05 lot, stop loss-nya 100, jelek-jeleknya, kasar-kasarnya, sampai apes kita 20 kali masuk, baru duit kita habis. Tapi kan kemungkinan ya kalau misalnya sampai 20 kali masuk habis itu, mungkin kita lagi kena equity wave ya, mungkin kalau kayaknya apes gitu, lagi apes bener. Kalau misalnya saya cenderung lihat rata-rata probability-nya di 3/7. Gitu. Itu sih teman-teman yang saya bagiin supaya saya lebih cenderung ayo kalau mau trading kita lihat dulu kapasitas kita untuk menanggung resikonya segimana banyak. Kalau misalnya kita siap untuk itu, ayo kita trading. Tapi kalau misalnya nggak siap, uang yang saya siapin ini untuk hilang, jangan trading. Gitu aja. Thank you. Luar biasa, Bu Olive. Jadi kalian harus tahu tadi ada yang disebutkan ya bahwa market sekarang itu anomali ya. Tentunya yang kita maksud anomali ini yang harus kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah Joe Biden ya, ini mengerikan ya, market itu saham sih oke. Cuma kalau kita melihat futures market dan forex, saya masih mengamati kan ini baru bulan kedua dari tahun 2021. Itu marketnya yang goldnya terutama yang ada pair dengan USD itu banyak ledakan-ledakan harga yang tiba-tiba ledakan harganya itu muncul dan kemudian membuat anomali itu dalam arti gini, misalnya ya kita lihat ada pattern double top dan double bottom. Terus kemudian yang harusnya double top itu turun, tiba-tiba dia turun, terus kemudian langsung naik lagi kencang ke atas misalnya. Terus orang pikir dia buy, ternyata dia balik lagi. Dan itu satu kejadian. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah stop loss-nya dipaksa gede. Jadi stop loss yang besar ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya kita biasanya stop loss 50-60 pips itu ideal. Sekarang kalau Anda taruh di 50 dan 60 pips itu kayak gini. Mau nggak mau itu pasti kena. Jadi udah pasti kena stop loss dan itu nggak ada gunanya. Karena prinsip daripada stop loss itu kan yang harus kita ketahui. Bahwa stop loss itu kita keluar ketika marketnya itu tidak dalam kondisi yang seharusnya. Sehingga jangan sampai kita ditarik-tarik, kita keluar dulu. Tetapi kalau misalnya stop loss kita kena, ternyata dia kembali kepada tren yang seharusnya, itu menyakitkan, kita buang uang sia-sia. Nah, untuk stop loss ideal itu di market yang sekarang, ditarik yang agak panjang. 100, 120 pip. Sehingga kalau misalnya Anda biasanya masuk 0,1 sekali terima loss $70, sekarang sekali terima loss $120. Kalau Anda di saham juga demikian, stop loss-nya minimum bisa 7-8% kalau marketnya sangat volatile. Dan pada saat seringkali Anda mencari saham-saham yang naiknya kenceng misalnya, nah akhirnya terpaksa kita nggak mikir ya, kayak misalnya Anda masuk Breeze, Anda masuk lagi KF waktu itu, tiba-tiba kaget aja gitu, wih, loss gua banyak banget ya, gitu. Apalagi saham-saham yang digoreng, yang dipom-pom. Nah dari sini saya ingin melalui webinar risk management ini Anda lebih jelas, Anda lebih sadar lagi bahwa sebelum kita masuk ke market itu yang paling penting adalah affordable risk-nya itu harus diketahui dan jangan sampai Anda shock. Jadi no surprise trading itu. Kalau memang harus loss ya loss, kalau memang profit ya profit ya. Jadi ini awalan dasar dulu. Nanti di CET Starter sambil nunggu CET program di bulan September Anda bisa ikut CET Starter dulu karena ternyata batch 1 pada happy banget ikut di CET Starter, baru nanti CET program belajar setahun ya biar bisa jadi kayak Pak Ferry, Bu Olive, Pak Jonathan. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa follow Instagramnya CET Institute dan Anda sudah punya nomornya tadi untuk bisa dihubungin. Bagikan video ini buat yang lain. Terima kasih banyak Pak Ferry, Bu Olive, Pak Jonathan. Nanti kapan-kapan kita ketemu, gathering, kita live trading bareng. Jadi mungkin CET Talks berikutnya kita akan live trading bareng ya. Kita pilihin yang forex, kita bikin trading plan bersama. Jadi saya merencanakan next trade ini, next CET Talk adalah live trading plan bersama.
episode berikutnya mungkin di futures market dulu, dan episode berikutnya nanti di saham. Jadi kita bikin City Talks-nya siang gitu. Oke? Semuanya siap ya? Kalau live trading ya Pak Ferry, Pak Jonathan, Bu Olive, mungkin kita nanti ada 6-7 orang gitu, kita sama-sama bikin plan ya. Siap Pak, kalau di Nasdaq Pak. Oke, nggak apa-apa, Nasdaq pun kita turunin, Nasdaq oke ya, kita hantam juga. Oke semuanya, thank you ya. Thank you. Selamat Pak. akhir pekan, Thank you. good night semuanya.